Tanggal 28 Agustus, hari ke-227. Refleksi dan penyembahan. Menantikan dan melihat. Tahukah Anda, yang paling berbahaya bukan ketidaktahuan, melainkan tahu apa yang benar namun tidak melakukannya. Refleksi. Minggu lalu Anda membaca bagaimana Yehezkiel sebagai penjaga umat terus berseru memperingatkan Yehuda tentang penghakiman Tuhan. Namun, peringatan itu diabaikan. Mereka mendengar tapi tidak melakukan. Sampai akhirnya kabar pahit itu tiba. Kota itu telah jatuh. Yehezkiel pasal 33 ayat 21. Bangsa yang menolak firman Tuhan akhirnya menjadi seperti domba tanpa gembala, tercerai-berai, rapuh, dan mudah dibangsa. Bahkan seperti tulang-tulang kering, kehilangan harapan. Namun, di balik semua itu, Yehezkiel menunjukkan satu kebenaran. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Penglihatan terakhir tentang kemuliaan Bait Suci menjadi bukti bahwa Tuhan belum selesai dengan umatnya. Di saat yang sama, seorang pemuda bernama Daniel juga menghadapi realitas pahit perbuangan. Ia dibawa jauh dari Yerusalem ke Babel, dilatih selama 3 tahun, dan dicoba dengan makanan serta budaya asing. Tetapi lewat iman dan keteguhannya, Daniel membuktikan bahwa ada Tuhan di surga. Daniel pasal 2 ayat 28. Tuhan yang sama yang menutup masa lalu Yerusalem kini menyatakan dirinya di tanah asing. Adorasi. Hidup sering terasa seperti rangkaian krisis yang diselingi rutinitas sehari-hari. Daniel tahu persis artinya. Bayangkan dirinya sebagai tawanan remaja di Babel. Jauh dari rumah, identitas diganti, dipaksa menyesuaikan diri dengan budaya asing. Namun, di setiap dilema, Daniel tetap berpegang pada imannya. Haruskah saya memakan makanan istana? Haruskah saya menerima nama baru? Haruskah saya mengambil kredit atas hikmat Tuhan dalam menafsirkan mimpi? Haruskah saya sujud kepada patung emas dengan risiko kehilangan nyawa? Keputusan-keputusan itu tidak kecil, tapi setiap kali Daniel memilih taat. Ia membangun reputasi sebagai orang yang berhikmat dan berintegritas. Tidak heran, dari seorang remaja yang diangkut sebagai tawanan, ia menjadi legenda iman yang dihormati bahkan di mata raja-raja kafir. Aplikasi. Anda mungkin tidak pernah berkhotbah di mimbar atau menulis kitab seperti Daniel, tetapi hidup Anda lewat pilihan sehari-hari bisa berbicara lebih keras daripada khotbah manapun. Daniel berkhotbah dengan cara ia makan, kebijaksanaan dalam setiap keputusan, doa yang konsisten, dan kesetiaan pada tugas yang dipercayakan kepadanya. Hidup Anda pun demikian. Anda mungkin tidak pernah masuk ke istana raja atau gua singa, tetapi di kantor, sekolah, keluarga, atau lingkungan Anda ada panggung iman yang bisa Anda isi. Beranilah seperti Daniel, bukan sekedar judul lagu lama, tapi undangan abadi untuk setiap generasi. Salah satu pesan praktis dari Daniel adalah soal tubuh. Ia menolak makanan yang najis karena menyadari bahwa tubuhnya adalah bait Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menjaga tubuh yang Tuhan titipkan dengan pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga teratur, menjauhi kebiasaan yang merusak? Jika belum,
Ini saatnya belajar dari Daniel. Pilihan sederhana hari ini bisa menjadi kesaksian besar tentang siapa yang Anda sembah. Jadilah berani, setia, dan murni. Beranilah seperti Daniel. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.